Bab 6. Suara teriakan Bai Xiaochun menggema di udara di bawah puncak ketiga, menarik perhatian banyak pelayan dengan takjub. Mereka semua dapat melihat dengan jelas Bai Xiaochun, membawa wajan hitam di punggungnya, mengenakan beberapa lapis pakaian, berlari dengan kecepatan tinggi melewati distrik para pelayan. Dia tampak seperti bola gemuk yang bulat. Dari kejauhan, sulit untuk benar-benar melihat Bai Xiaochun sendiri, tetapi Anda pasti akan melihat wajan hitamnya, yang membuatnya tampak hampir seperti kumbang saat ia terbang. Lalu ada 8 pisau daging yang tergantung di ikat pinggangnya, yang berbenturan dan berderak saat dia melarikan diri. Pembunuhan! Teriaknya sambil berlari semakin cepat. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Su Baochai mengejarnya dengan ketat, wajahnya pucat pasi, matanya berbinar ganas, dan hatinya dipenuhi kecemasan dan amarah. Mengejar Bai Xiaochun dengan cara ini cukup menarik perhatian para pelayan, dan Su Baochai khawatir pengawal kehormatan akan menyadarinya. Kegelisahan di hatinya terus bertambah. Berhenti berteriak, sialan. Su Baochai mengamuk. Tenang. Kenapa kau berteriak? Diam. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan pedang kayu itu berkedip-kedip dengan cahaya lalu melesat ke arah Bai Xiaochun yang melarikan diri. Bunyi dentang terdengar saat pedang kayu menghantam wajan hitam Bai Xiaochun. Saat suara itu bergema, Bai Xiaochun terus berlari seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Su Baochai menggertakkan giginya. Wajan besar di punggung Bai Xiaochun menutupi hampir setengah badannya, membuatnya sangat sulit untuk memukulnya. Namun, karena merasa tidak punya pilihan lain, Su Baochai terus mengejar. Maka mereka pun berlari kencang melewati distrik para pelayan, Bai Xiaochun memimpin di depan, Su Baochai berlari di belakangnya. Orang ini cukup cepat, bahkan dengan wajan di punggungnya. Pikir Su Baochai, terengah-engah saat ia semakin tertinggal dalam pengejaran. Tingkat kultivasinya berada di level kedua kondensasi Qi, dan ia berlari sekuat tenaga. Namun, Bai Xiaochun berlari dengan semangat seperti kelinci yang ekornya terinjak. Apapun yang dilakukan Su Baochai, ia tidak bisa mengejar. Yang lebih mengerikan adalah dia mulai kelelahan, namun bahkan belum menyentuh lawannya. Sebaliknya, Bai Xiaochun tampaknya sama sekali tidak lelah, dan juga berteriak seperti babi di rumah jagal. Tak lama kemudian, Bai Xiaochun melihat jalan kecil menuju tungku, dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Tiba-tiba ia merasa seperti sedang pulang ke rumah, dan perasaan itu begitu mengharukan hingga ia hampir menangis. "Kakak, selamatkan aku!" teriaknya. "Dia mencoba membunuhku." Debu mengepul di belakangnya saat ia berlari menuju tungku dengan kecepatan tinggi. Zhang Xi gemuk dan yang lainnya mendengar teriakannya dan bergegas keluar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. "Kakak, selamatkan aku. Su Baochai mencoba membunuhku. Nyawaku yang malang ini dalam bahaya." Bai Xiaochun dengan cepat bersembunyi di belakang Zhang Xi gemuk. Mata Zhang Xi gendut bermata besar berbinar-binar dengan cahaya ganas saat dia melihat sekeliling dengan waspada, tetapi dia tidak melihat siapapun. "Su Baochai?" tanyanya. Saat itulah Su Baochai akhirnya muncul, terengah-engah berlari menyusuri jalan menuju tungku. Ketika Bai Xiaochun menyadari betapa jauhnya Su Baochai tertinggal, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Kenapa dia lari lambat sekali?" Zhang Xi gendut menatap Bai Xiaochun, lalu kembali menatap Su Baochai yang terengah-engah. Gerakan itu membuat lemak di wajahnya sedikit bergetar. Su Baochai telah mengerahkan banyak tenaga dalam pengejarannya, jadi ketika dia mendekati tungku dan kemudian mendengar apa yang dikatakan Bai Xiaochun, dia dipenuhi amarah yang begitu besar hingga merasa seperti akan meledak. Dengan raungan, dia mengayunkan tangan kanannya, menusukkan pedang kayunya ke arah pohon di dekatnya. Terdengar suara dentuman, dan pohon itu bergetar saat pedang menembusnya, meninggalkan lubang menganga. "Bai Xiaochun," teriaknya, "perbedaan kita tidak dapat didamaikan." Matanya benar-benar merah padam saat dia menatap Bai Xiaochun, lalu si gendut Zhang yang besar. Akhirnya, dia berbalik dengan marah dan mulai berjalan pergi menyusuri jalan setapak. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang saat ia menatap lubang di pohon itu.
Kemudian ia menoleh kembali ke Su Baochai yang sedang marah, dan menelan ludah dengan susah payah saat perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Zhang Si gendut menatap sosok Su Baochai yang menjauh, dan matanya berbinar penuh kebencian. Kemudian dia menepuk bahu Bai Xiaochun. Jangan khawatir, adik junior ke-9. Su Baochai mungkin punya koneksi bagus di sekte ini, tapi jika dia berani menunjukkan wajahnya di sini lagi, kami para kakak senior akan memotong salah satu kakinya. Namun, hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, nadanya berubah. Meskipun begitu, mungkin lebih baik jika kau tidak meninggalkan Tungku, adik junior ke-9. Kau terlihat agak kurus, kurasa aku harus menggemukkanmu sedikit. Lagi pula, tetua Zhou akan merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dalam beberapa hari lagi. Bai Xiaochun mengangguk tanpa sadar sambil menatap lubang yang ditinggalkan pedang kayu Su Baochai di pohon itu. Kemudian, ia mengikuti kakak-kakaknya kembali ke dalam Tungku. Setelah itu, ia duduk di kamarnya, merenung dan merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Fakta bahwa lawannya mampu melemparkan pedang kayu menembus pohon berarti jika pedang itu mengenainya, ia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Ini tidak akan berhasil, kecuali jika aku berencana untuk tinggal di dalam oven seumur hidupku. Bagaimana jika dia menangkapku saat aku keluar lagi? Bai Xiaochun terus memikirkan tatapan penuh kebencian yang dilontarkan Su Baochai kepadanya sebelum pergi. Aku datang ke sini untuk hidup selamanya, bukan untuk mati. Perasaan tidak aman dan cemas membuat mata Bai Xiaochun perlahan berkaca-kaca. Setelah beberapa saat berlalu, dia menggertakkan giginya. Sial! Aku akan melakukannya. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku sampai-sampai aku sendiri yang akan ketakutan, apalagi orang lain. Matanya kini benar-benar merah. Alih-alih mengatakan bahwa Bai Xiaochun adalah tipe orang yang takut mati, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia hanya merasa tidak aman. Cobaan yang baru saja dia alami justru semakin membangkitkan tekadnya. Aku akan berlatih kultivasi. Aku akan menjadi lebih kuat. Napas Bai Xiaochun terengah-engah saat ia mengambil keputusan. Ia mengeluarkan gulungan bambu seni pengendalian kuali Qi ungu, membukanya pada ilustrasi kedua, lalu segera mulai berlatih kultivasi. Dia takut mati, tetapi dia juga sangat gigih. Jika tidak, dia tidak akan pernah mampu menyalakan dupa itu 13 kali selama bertahun-tahun, meskipun ada ancaman petir. Sambil menyeringai penuh tekad yang ganas, dia mengambil posisi seperti pada ilustrasi kedua, dengan gigih mempertahankan pose tersebut. Sebelumnya, dia hanya mampu bertahan selama sekitar 10 tarikan napas, tetapi kali ini, dia benar-benar bertahan selama 15 tarikan napas. Ia akhirnya meringkuk kesakitan, dahinya bermandikan keringat. Namun, kilatan ganas di matanya tidak memudar. Tak lama kemudian, ia mampu bertahan selama 20 tarikan napas, lalu 30. Aliran kecil yang merupakan pembuluh Qi di tubuhnya kini telah mencapai 10%. Terengah-engah, pandangannya memudar menjadi gelap, ia akhirnya beristirahat sejenak, lalu mulai berlatih lagi. Malam berlalu tanpa kejadian berarti. Tak lama kemudian, hari berikutnya pun tiba. Dan hari setelahnya. Dan hari berikutnya lagi. Akhirnya, 15 hari berlalu. Selain makan dan ke kamar mandi, Bai Xiaochun tidak pernah meninggalkan kamarnya. Bagi seseorang yang baru memulai latihan kultivasi, rutinitas seperti itu biasanya sulit ditanggung. Namun, Bai Xiaochun sama sekali tidak menyerah. Zhang Si gemuk dan yang lainnya terkejut dengan latihan kultivasinya yang tak kenal lelah. Harus diakui bahwa mengkultivasi seni pengendalian kuali Qi ungu bukanlah tugas yang mudah. Pada prinsipnya, relatif sederhana. Namun, postur yang harus dipertahankan untuk mencapai berbagai tingkatan semuanya menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan, dan karena itu membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Biasanya, para pelayan di sekte akan menyerah setelah hanya beberapa hari mencoba mengkultivasinya. Oleh karena itu, ketika Zhang Si gemuk dan yang lainnya melihat Bai Xiaochun terus mengolahnya selama lebih dari setengah bulan, mereka merasa seperti sedang mengamati orang yang sama sekali berbeda dari orang yang mereka temui beberapa bulan yang lalu. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya merah padam.
Ia tampak sangat lusuh, namun pada saat yang sama, sangat fokus. Terlepas dari rasa sakit yang dirasakannya, ia tidak pernah menyerah. Hal lain yang terjadi adalah ia mulai kehilangan sebagian lemak yang telah menumpuk. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang dipancarkannya meningkat lebih dari 50%. Ia sekarang sangat dekat dengan lingkaran besar tingkat pertama kondensasi Qi. Rupanya, semua bahan berharga yang telah ia makan telah menumpuk di dalam lemaknya. Dengan berlatih kultivasi seperti yang ia lakukan, hal itu memaksa bahan-bahan tersebut untuk terwujud sebagai bagian dari basis kultivasinya. Hal itu juga akhirnya membuat tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa. Adik junior ke-9, kenapa kau tidak istirahat? Kau sudah berlatih kultivasi tanpa henti selama lebih dari setengah bulan. Zhang Xi gemuk dan yang lainnya mencoba membujuknya untuk berhenti. Namun, ketika dia menatap mereka, mereka melihat kilatan tekad di matanya yang membuat mereka gemetar. Waktu berlalu. Tak lama kemudian, Bai Xiaochun telah berlatih kultivasi dengan sangat giat selama sebulan penuh. Zhang Xi gemuk dan yang lainnya terkejut. Bahkan, Zhang Xi gemuk sampai berkata, dia bukan berkultivasi, dia membunuh dirinya sendiri. Pada tahap kultivasinya ini, Bai Xiaochun mampu mempertahankan pose pada ilustrasi kedua selama lebih dari 100 napas waktu. Tak lama kemudian, ia mencapai 150 napas waktu. Energi spiritual di dalam dirinya bukan lagi aliran kecil. Itu jauh, jauh lebih besar dari itu. 1 bulan lagi berlalu. Zhang Xi gemuk dan yang lainnya gemetar ketakutan, khawatir Bai Xiaochun benar-benar membahayakan dirinya sendiri karena bekerja terlalu keras. Bahkan saat mereka sedang menyusun rencana untuk menyingkirkan Su Baochai, suara gemuruh besar terdengar dari gubuk Bai Xiaochun. Saat suara itu bergema, tekanan spiritual tingkat kedua dari kondensasi Qi meledak keluar dari gubuk, menyebar hingga puluhan meter ke segala arah. Begitu si gemuk Zhang dan yang lainnya merasakannya, mereka mendongak dengan ekspresi terkejut. Adik laki-laki kecil telah berhasil menembus tingkat kedua pengentalan Qi. Dia bahkan belum pernah mencicipi camilan dari oven selama lebih dari setengah tahun, dan dia sudah mencapai tingkat kedua pengentalan Qi. Itu sangat langka. Butuh waktu setahun penuh bagiku untuk mencapai tingkat kedua kondensasi Qi. Bahkan saat mereka berseru kaget, terdengar suara benturan saat pintu Bai Xiaochun terbuka, dan dia keluar dengan terburu-buru, tanpa kelelahan dan berantakan. Namun, matanya berbinar-binar terang. Zhang Xi gemuk dan yang lainnya baru saja akan bergegas untuk memberi selamat ketika Bai Xiaochun melesat di udara dan dengan lincah mendarat di pagar bambu yang mengelilingi oven. Dia menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menengadah dengan bangga, memandang ke kejauhan dengan kilatan dalam di matanya. Dia tampak seperti pahlawan yang bangga dan kesepian. Zhang Xi gemuk besar dan yang lainnya saling bertukar pandangan cemas. Kenapa dia berdiri di situ? Dia terlihat aneh sekali. Apakah adik kecil dirasuki atau semacamnya? Hampir seketika setelah mereka menatap Bai Xiaochun dan penampilannya yang aneh, mereka mendengar suaranya menggema, terdengar bangga dan bijaksana. Su Baochai adalah salah satu terpilih yang sempurna di antara para pelayan sekte aliran roh, tak tertandingi keganasannya, dan terkenal di mana-mana. Basis kultivasinya bahkan berada di tingkat kedua kondensasi Qi yang menakutkan. Namun, basis kultivasiku juga berada di tingkat kedua kondensasi Qi. Pertarungan antara kita akan menjadi pertarungan yang seimbang. Kemungkinan besar akan menjadi pertarungan yang dibicarakan di seluruh negeri, pertempuran yang akan mengguncang seluruh sekte. Namun, pertarungan ini harus dilakukan, tidak peduli berapa banyak darah dan luka yang mengalir, tidak peduli berapa banyak tulang yang hancur dan tendon. Tunggu sebentar. Tidak, pertempuran ini jauh, jauh terlalu penting. Aku harus terus berlatih kultivasi. Setelah selesai berbicara, Bai Xiaochun melihat sekeliling sejenak, lalu mengibaskan lengan bajunya dan kembali ke kamarnya. Pintu tertutup rapat di belakangnya saat ia memulai sesi meditasi menyendiri lainnya. Si gemuk besar Zhang dan yang lainnya menelan ludah, dan saling bertukar pandang. Akhirnya, si gemuk ketiga Hei berkata, jangan bilang kita memberi adik junior makanan basi. Huang si gemuk kedua gemetar dan menjawab, oh tidak. Ini gawat. Adik junior mabuk energi spiritual. Dia sudah gila karena kultivasi.
Kita tidak boleh memprovokasinya sekarang. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Si Gemuk dan yang lainnya terus mengawasi gubuk jerami Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, keberhasilannya menembus tingkat kedua kondensasi Qi memberinya peningkatan kepercayaan diri yang cukup besar, dan dia terus fokus pada kultivasi. Saat ini, dia berada di kamarnya, menyeka keringat di dahinya. Dia telanjang bulat, menggertakkan giginya menahan rasa sakit sambil berusaha mempertahankan postur tubuh seperti gambar ketiga dalam gulungan bambu itu. Saluran Qi-nya bukan lagi aliran yang deras, melainkan sebuah sungai kecil. Qi itu mengalir melalui tubuhnya, dan setiap putaran akan menghasilkan suara retakan dari dalam dirinya. Tubuhnya yang sebelumnya gemuk ini kembali kurus, bahkan lebih kurus daripada saat pertama kali tiba di offense. Namun, tampaknya ada energi yang menumpuk di tubuhnya. Saat dia terus berlatih kultivasi, daging dan otot yang menutupi tubuhnya yang kurus berdenyut dengan kekuatan. Bahkan, jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda bahkan akan dapat mendengar suara detak jantungnya bergema di kamarnya. Semakin lama semakin banyak tekanan spiritual yang terkumpul di dalam dirinya, memenuhi Bai Xiaochun dengan perasaan kekuatan yang meningkat. Setelah beberapa hari berlalu, rasa sakitnya meningkat hingga mencapai titik di mana ia tak tertahankan lagi, dan ia harus menyerah. Ia terengah-engah, matanya benar-benar merah. Ia merasa sangat yakin bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Meskipun ia secara alami menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi saat berkultivasi, aliran itu tidak mampu mengimbangi seberapa banyak energi yang ia buang. Terlebih lagi, pengaturan camilan dari offense bukanlah hal yang rutin, dan hanya terjadi pada kesempatan yang beruntung. Kebanyakan orang lain mengkultivasi seni pengendalian kuali Qi ungu dengan berlatih sekali setiap beberapa hari. Bahkan orang-orang yang lebih taat pun hanya berlatih sekali sehari. Sebaliknya, Bai Xiaochun telah berlatih tanpa henti. Tidak mengherankan jika Zhang Si Gemuk dan yang lainnya terkejut. Bahkan, banyak murid sekte dalam akan tercengang mendengar tentang apa yang dia lakukan. Namun, meskipun telah mencapai tingkat kultivasi ini, Bai Xiaochun masih merasa tidak aman dan gelisah. Bagaimanapun, dia adalah tipe orang yang lebih suka berhati-hati daripada menyesal. Akhirnya, dia mengeluarkan butir beras spiritual yang telah dia tingkatkan dan menatapnya lama sebelum menggunakan wajan biasa untuk memasaknya. Setelah energi spiritual mulai keluar darinya, dia dengan cepat melahapnya. Begitu nasi spiritual itu masuk ke mulutnya, nasi itu berubah menjadi ledakan energi spiritual yang sangat kuat, jauh lebih dahsyat daripada nasi spiritual biasa. Bahkan, kedua jenis nasi itu tidak bisa dianggap berada pada level yang sama. Saat suara gemuruh bergema di dalam dirinya, ia mulai berlatih kultivasi. Ia langsung mengambil posisi seperti pada ilustrasi ketiga, dan pada saat yang sama, mulai mengatur pernapasannya. Setengah bulan kemudian, di tengah malam, sebuah getaran menjalari tubuh Bai Xiaochun, dan dia membuka matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pada suatu titik yang tak dapat ditentukan, dia sebenarnya telah menembus dari tingkat kedua kondensasi Qi ke tingkat ketiga. Perkembangan ini membuatnya sangat gembira. Kegembiraan memenuhi matanya, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Setelah memeriksa dirinya sendiri, dia menyadari bahwa pembuluh Qi di dalam dirinya telah sepenuhnya berubah menjadi sungai kecil. Sungai kecil itu mengalir melalui tubuhnya dengan kecepatan tinggi, bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, dia bisa mengirimkan energi spiritual ke berbagai bagian tubuhnya hanya dengan sebuah pikiran sederhana. Tingkat ketiga kondensasi Qi. Peningkatan spiritual itu luar biasa. Dia berdiri, menjilat bibirnya membayangkan menghasilkan butir beras spiritual yang telah ditingkatkan lagi. Namun, pada saat inilah dia teringat sesuatu yang disebutkan dalam gulungan bambu tentang pertumbuhan meridian internal. Saat ini, dia perlu membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan meridian yang telah meluas, dan untuk sementara tidak dapat melanjutkan latihan kultivasi. Mengesampingkan idenya tentang nasi roh, dia keluar dari kamarnya sambil terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, hampir segera setelah dia melangkah keluar pintu, dia melihat jalan kecil di luar oven, dan pohon dengan lubang di dalamnya. Meskipun sudah larut malam, pohon itu terlihat jelas di bawah cahaya bulan.
Ini tidak akan berhasil. Pedang kayu Su Baochai jelas di luar kemampuan biasa. Bahkan berada di tingkat ketiga kondensasi Qi pun tidak akan menjamin keselamatanku. Sambil mengerutkan kening, dia berdiri di sana berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pedang kayunya yang berwarna-warni. Kemudian dia melihat kembali ke wajan di dalam kamarnya. Kurasa aku akan merasa lebih percaya diri jika melakukan peningkatan kekuatan spiritual yang kedua, pikirnya. Tanpa ragu-ragu lagi, ia mengambil beberapa kayu spiritual milik offense. Setelah bersiap sepenuhnya, dia berdiri di depan wajan misteriusnya dan menyalakan api. Begitu ukiran pada wajan menyala, dia melemparkan pedang kayu ke dalamnya. Namun, setelah menunggu cukup lama, tampaknya tidak ada reaksi apapun. Bai Xiaochun mengerutkan kening dan melihat desain pada wajan kura-kura itu, lalu melirik ke bawah dan menyadari bahwa apinya telah padam. Hanya abu yang tersisa dari kayu tersebut. Sambil bergumam sendiri, dia pergi mencari kayu spiritual lagi. Namun, setelah membakar beberapa tumpukan lagi, dia tidak melihat perbedaan apapun pada pedang kayu itu. Potongan-potongan kayu bakar ini semuanya untuk api satu warna, pikirnya. Mungkin itu tidak cukup panas. Mungkin aku butuh panas. Dari api dua warna. Dia meninggalkan kamarnya lagi dan menemukan sepotong kayu bakar berwarna ungu, yang relatif langka di tungku. Bahkan, setelah mencari beberapa saat, dia hanya menemukan satu potong saja. Setelah dinyalakan, api pun muncul, api dua warna yang jauh lebih panas daripada api satu warna. Hampir seketika setelah api dua warna menyentuh permukaan wajan kura-kura, desain kedua mulai bersinar terang. Adapun apinya sendiri, dengan cepat mulai meredup. Tampaknya kekuatan api sedang terserap. Tak lama kemudian, api dua warna telah padam, hanya menyisakan abu. Namun, desain kedua wajan kura-kura itu kini bersinar terang. Berhasil. Pikirnya, matanya berbinar. Dia segera memasukkan kembali pedang kayu itu ke dalam, dan kemudian cahaya perak mulai berkilauan. Kali ini, cahaya itu bertahan beberapa tarikan napas lebih lama daripada saat pertama kali dia melakukan peningkatan spiritual. Cahaya mulai meredup, tetapi kemudian, tiba-tiba menyala terang dan melesat langsung ke arah Bai Xiaochun. Perubahan mendadak ini terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pandangannya kabur oleh cahaya saat sensasi dingin yang tak terlukiskan menyelimutinya. Rasanya hampir seperti dia sedang dibekukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Rasanya seperti rasa dingin itu mencengkeram bagian dalam tubuhnya dengan ganas. Wajahnya memucat, dan pandangannya kabur. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya sedang disedot keluar dan menyatu ke dalam wajan kura-kura itu. Akhirnya, cahaya perak itu memudar, dan di dalam wajan, pedang kayu itu muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Bahkan, pedang itu sangat tajam sehingga melihatnya saja bisa menyakiti mata. Meskipun masih dicat dengan mencolok, urat-urat kayu di dalamnya sudah berubah. Jika Anda mengikis catnya, Anda akan menemukan bahwa urat-urat itu tampak dipenuhi cahaya bintang, seolah-olah pedang itu telah sepenuhnya berubah. Hampir bersamaan dengan munculnya pedang kayu baru itu, guntur bergemuruh di udara di atas tepi selatan Sekte Aliran Roh. Seolah-olah langit bergemuruh dalam amarah, menyebabkan kejutan muncul di hati banyak kultivator di Sekte Aliran Roh. Namun, hampir segera setelah guntur bergemuruh, ia menghilang. Saat guntur bergemuruh, desain perak kedua muncul di pedang kayu itu. Setelah berkedip sesaat, desain itu memudar dan menghilang di antara cat yang mencolok. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak bisa melihat pedang itu. Dia terhuyung mundur, dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia kembali tenang, meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Apa yang telah dihisapnya dari diriku? Pikirnya, dengan gugup menatap pantulan dirinya di cermin tembaga di dinding. Setelah mengamati dirinya sendiri sejenak, dia menggosok matanya, lalu ternganga melihat pantulannya, tampak terkejut seperti ayam kayu. Di cermin itu, ia bisa melihat ada sehelai rambut putih di bagian paling atas dahinya. Meskipun wajahnya tidak terlihat berbeda, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa rambut putih itu membuatnya tampak setidaknya setahun lebih tua. Umurku. Gumamnya, ngeri. Baru saja, umurku berkurang.
Umurku, dia ingin menangis, tetapi air mata tak kunjung keluar. Tujuan utamanya mempelajari kultivasi adalah untuk hidup abadi. Sekarang, alih-alih mencapai tujuan hidup abadi, dia malah kehilangan 1 tahun umurnya, yang merupakan pukulan telak. Sialan. Bagaimana mungkin aku, Bai Xiaochun, pernah membayangkan bahwa aku akan begitu berhati-hati dalam hidup, hanya untuk akhirnya mencelakakan diriku sendiri seperti ini. Dia duduk di sana dalam keadaan linglung untuk beberapa saat sebelum akhirnya tertawa getir. Setelah menenangkan diri, dia menatap kembali wajan kura-kura itu, dan kilatan aneh perlahan muncul di matanya. Entah mengapa, setelah sebagian umur panjangnya tersedot, kini terasa seperti ada semacam hubungan antara dirinya dan wajan itu, seolah-olah dia benar-benar bisa mengendalikannya sekarang. Dengan jantung berdebar kencang, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya. Wajan kura-kura itu langsung berkedip, mengecil, dan terbang ke arah Bai Xiaochun. Dalam sekejap mata, wajan itu menghilang ke ujung jarinya. Dengan mata terbelalak kaget, Bai Xiaochun melompat berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia menatap jarinya, lalu kembali menatap wajan yang kosong. Ini. Dia menunjuk ke tanah dengan jarinya, dan seberkas cahaya hitam melesat, dan terdengar bunyi dentingan saat wajan itu muncul kembali. Setelah mencoba beberapa kali lagi, ekspresinya berubah-ubah dari muram, menjadi gembira, lalu sedih. Akhirnya, dia menghela napas. Yah, aku bisa menyerap benda ini ke dalam tubuhku, tapi harga yang harus kubayar adalah umurku berkurang 1 tahun. Kenapa rasanya aku masih saja merugikan diri sendiri? Keesokan harinya siang hari, Bai Xiaochun sedang berusaha mencari cara untuk mendapatkan kembali umur panjang yang telah hilang darinya. Dia sedang melakukan penelitian ketika, tiba-tiba, dia mendongak. Dia baru saja merasakan ada 8 orang yang menuju ke pintu masuk tungku. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia deteksi ketika masih berada di tingkat pertama kondensasi Qi. Namun, sekarang setelah berada di tingkat ketiga, dia bisa langsung merasakan bahwa salah satu dari 8 orang itu tidak lain adalah Su Baochai. Hampir bersamaan, suara Su Baochai tiba-tiba terdengar, dipenuhi amarah dan kebencian. Bai Xiaochun, kau punya kakak-kakak yang melindungimu, tapi aku juga punya. Hari ini, permusuhan di antara kita berdua akan berakhir selamanya. Begitu menyadari bahwa Su Baochai datang, Bai Xiaochun langsung berdiri. Yah, dia datang lebih cepat dari yang kuduga. Pikirnya, matanya berkedip ragu-ragu. Meskipun dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk mempersiapkan diri selama setengah tahun terakhir, dia masih merasa belum siap. Baginya, pilihan terbaik adalah terjun ke konflik di tingkat keempat kondensasi Qi. Hanya dengan begitu dia akan merasa aman. Melihat Su Baochai datang bersama 7 orang lainnya, Bai Xiaochun tahu bahwa bersembunyi bukanlah pilihan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, baiklah. Aku akan maju. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia dengan cepat mengenakan 8 mantel kulit, lalu mengikat wajan cadangannya ke punggungnya. Baru kemudian dia dengan gugup membuka pintu dan melangkah keluar. Hal pertama yang dilihatnya adalah Zhang Si gemuk besar dan yang lainnya di dekat gerbang depan, mengangkat golok daging dan sendok sayur besar sambil menghalangi jalan Su Baochai dan teman-temannya. Aku penasaran kenapa aku mendengar burung gagak berteriak-teriak pagi ini, Big Fatty Zhang meraung, suaranya menggema seperti guntur saat dia berdiri di sana, tinggi dan seperti gunung. Ternyata, sekelompok anak nakal dari Departemen Pengawas memutuskan untuk membuat keributan di sini, di Oven. Orang lain mungkin takut pada Oven, Zhang si gendut besar, tapi Departemen Pengawas tidak peduli padamu. Kami menerima pengaduan dari adik muda Su, dan kami di sini dengan wewenang dari Departemen Pengawas. Apakah kau benar-benar berani melawan kami? 7 pria berwajah angkuh mengerumuni Su Baochai. Meskipun mereka mengenakan seragam pelayan, lengan baju mereka jelas disulam dengan tulisan "Pengawas", yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari Departemen Pengawas, dan memiliki status serta kekuasaan di atas pelayan biasa. Salah satu pria itu bertubuh kekar, tampak sekuat harimau dan sekokoh beruang. Ia memancarkan tekanan spiritual tingkat ketiga dari kondensasi Qi, dan matanya berkilauan dingin saat menatap si gemuk Zhang.
Rupanya, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh si gemuk Zhang dan yang lainnya. Omong kosong. Jawab Zhang si gemuk. Dia mencoba membunuh adikku. Bagaimana kau bisa menjelaskannya? Kemudian dia tertawa dingin sambil mengayunkan tangannya di udara, menyebabkan wajan hitam besar di punggungnya tiba-tiba terbang ke udara, tampak sangat megah. Para pengikut pria kekar itu memperhatikan dengan ekspresi yang berubah-ubah, dan pria kekar itu sendiri matanya membelalak. Kemudian tangannya bergerak cepat seperti sedang mengucapkan mantra, menyebabkan sebuah bendera kecil berkibar. Kabut keluar dari bendera itu, dari dalamnya terdengar raungan binatang buas. Bahkan ketika pedang kiasan sedang dihunus, Su Baochai melihat Bai Xiaochun melangkah keluar dari gubuk jeraminya, dan semua dendam serta kebencian yang sebelumnya ia pendam meledak di dalam dirinya. Bai Xiaochun. Dia meraung. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Su Baochai, dia melambaikan tangannya, melemparkan pedang kayunya ke udara. Ekspresi terkejut terlihat di wajah Zhang si gemuk dan yang lainnya. Tepat ketika mereka hendak melompat untuk menghentikan pedang kayu itu, pria bertubuh besar dari Departemen Pengawas tertawa dingin dan menghalangi jalan mereka. Namun, tepat pada saat itu juga Bai Xiaochun, dengan mata merah padam, meraung, Su Baochai, kau sudah keterlaluan. Kita akan bertarung habis-habisan. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Dia belum pernah benar-benar berkelahi seumur hidupnya, apalagi bertarung menggunakan sihir melawan kultivator lain. Dia sangat gugup hingga tubuhnya gemetar. Mengumpulkan keberaniannya dengan mengaum, dia melepaskan kekuatan kondensasi Qi tingkat ketiga, tanpa menahan apapun dari basis kultivasinya. Dia mencurahkan seluruh energi spiritualnya ke pedang kayunya, lalu melambaikan jarinya untuk mengirimkannya terbang ke arah Su Baochai. Saat pedang kayu itu melesat di udara, dua desain yang tersembunyi di balik cat mencolok itu sedikit berkedip. Tiba-tiba, pedang itu membesar dan meledak dengan hawa dingin yang mencekam saat menghantam Su Baochai. Kecepatan dan keagungan saat pedang itu melesat di udara membuat Zhang si gemuk besar, serta kelompok dari Departemen Pengawas, tersentak dan menatap dengan takjub. Saat aura ganas pedang itu memenuhi area tersebut, semua hati terguncang, dan tiba-tiba, tidak ada lagi yang tertarik untuk bertarung, melainkan menatap pedang itu. Su Baochai bahkan belum mendekati Bai Xiaochun, dan sudah diliputi rasa takut oleh energinya. Dari apa yang bisa dia rasakan, Bai Xiaochun versi ini benar-benar berbeda dari orang yang dia hadapi beberapa bulan sebelumnya. Cara dia menggertakkan giginya dan tampak mengerahkan seluruh kekuatannya membuat hati Su Baochai dipenuhi rasa terkejut. Selanjutnya, matanya membelalak tak percaya saat melihat pedang kayu Bai Xiaochun melesat ke arahnya. Itu seperti aliran cahaya putih, meledak dengan jenis energi yang hanya pernah dilihatnya saat pertarungan antar murid sekte luar. Dia begitu tercengang hingga kulit kepalanya terasa mati rasa. Suara dentuman keras terdengar saat pedang kayu Bai Xiaochun menghantam pedang Su Baochai. Pedang kayu Su Baochai bergetar, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pukulan itu. Mulai dari ujungnya, pedang itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, pedang itu hancur total, berubah menjadi pecahan-pecahan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun pedang kayu Bai Xiaochun, pedang itu bahkan tidak berhenti. Pedang itu terus melesat di udara menuju Su Baochai, yang saat itu sudah ketakutan setengah mati. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia menghindar. Pedang kayu itu melesat melewatinya, melukai bahunya, lalu menebas pohon di dekatnya. Suara dentuman keras terdengar saat pohon itu terbelah menjadi dua, lalu roboh ke tanah, menimbulkan kepulan debu ke udara. Su Baochai menjerit kestongkuan saat darah berceceran di lengannya. Wajahnya pucat, ia segera jatuh tersungkur. Untungnya bagi Bai Xiaochun, dia tidak terlalu mahir mengendalikan benda fisik. Jika tidak, pedang itu pasti akan membunuhnya. Tingkat ketiga kondensasi Qi. Mustahil. Ini tidak mungkin. Su Baochai menatap Bai Xiaochun, dan dia tampak ketakutan seolah-olah baru saja melihat hantu. Mampu melepaskan kekuatan seperti itu dalam pedang kayu jelas membutuhkan tingkat ketiga kondensasi Qi, dan dia sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana Bai Xiaochun bisa melakukan transformasi yang menakjubkan hanya dalam beberapa bulan.
Segala sesuatunya berjalan persis berlawanan dengan yang dia bayangkan, yang mustahil untuk dia terima. Rasanya seperti dia berada dalam mimpi buruk yang nyata. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Pria bertubuh kekar dari Departemen Pengawas dan semua temannya tersentak dan menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi serius. Membentuk ketajaman dengan energi spiritual dan melepaskan cahaya pedang. Itu hanya mungkin dengan mengolah seni pengendalian kuali Qi ungu ke alam ringan dalam berat. Tidak ada cara lain untuk melepaskan kemampuan ilahi seperti itu. Pria kekar dari Departemen Pengawas itu tersentak, dan rasa takut kini terlihat di matanya saat dia menatap Bai Xiaochun. Rekan-rekannya bereaksi persis sama, dan hampir tidak perlu menyebutkan si gemuk Zhang dan yang lainnya, yang juga benar-benar terkejut. Meskipun mereka telah merasakan bahwa Bai Xiaochun telah mencapai tingkat ketiga kondensasi Qi, fakta bahwa dia dapat menyebabkan cahaya pedang memancar keluar dari pedang kayu, dan juga membuatnya tumbuh lebih besar, menunjukkan bahwa dia benar-benar telah mencapai alam ringan dalam berat, sesuatu yang sama sekali tidak mereka sadari sebelumnya. Bahkan Bai Xiaochun sedikit terguncang oleh apa yang baru saja terjadi dengan pedang kayu itu. Dia menatap pohon yang tumbang, lalu ke Su Baochai yang pucat pasi, dan tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa. Jadi, Su Baochai, ternyata kaulah yang lemah. Rasakan pedangku. Dengan gembira karena jelas lebih kuat dari Su Baochai, Bai Xiaochun segera mengejar Su Baochai sambil tertawa sepanjang jalan. Tatapan Bai Xiaochun membuat Su Baochai gemetar, dan melihatnya berlari mendekat sambil tertawa terbahak-bahak sungguh menakutkan. Su Baochai segera bergegas melarikan diri. Namun, ia hanya bisa melangkah beberapa langkah sebelum Bai Xiaochun menghampirinya. Saat mendekat, Bai Xiaochun teringat bagaimana Su Baochai mengejarnya tanpa henti, memaksanya menghabiskan begitu banyak hari yang pahit untuk berlatih kultivasi. Kepahitan itu berubah menjadi kekuatan, yang kini ia gunakan untuk menendang Su Baochai dengan ganas. Coba saja kau bunuh aku lagi. Teriaknya sambil meninju mata Su Baochai. Su Baochai menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dia ingin melawan balik, tetapi tingkat kultivasinya hanya berada di level kedua kondensasi Qi, membuatnya tak berdaya untuk melakukan apapun pada Bai Xiaochun. Kau telah memprovokasi Tuan Muda, jadi sekarang dia akan menunjukkan padamu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dengan amarah yang meluap, Bai Xiaochun terus menendang dan memukul Su Baochai, yang kini merintih kesakitan. Terdengar suara retakan yang membuat pria bertubuh kekar itu dan orang-orang lain dari Departemen Pengawas, termasuk Zhang si gemuk dan yang lainnya, semuanya menatap dengan kaget. Mereka menyaksikan Su Baochai dipukuli, dan Bai Xiaochun dengan bersemangat memukulinya, dan hati mereka merinding ketakutan. Air mata mengalir di wajah Su Baochai, dan hatinya dipenuhi kesedihan. Dia masih tidak percaya bahwa Bai Xiaochun telah mengalami transformasi drastis hanya dalam beberapa bulan. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah dia bisa menggunakan kemampuan ilahi ringan dalam berat. Itu adalah sesuatu yang mustahil dicapai tanpa kerja keras bertahun-tahun dan keterampilan yang signifikan. Dalam benaknya, Bai Xiaochun pasti memiliki seseorang yang kuat yang membantunya. Terlebih lagi, dia pasti lebih kuat daripada yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun, karena kepribadiannya yang tercela dan tidak tahu malu, dia berpura-pura lemah. Yang paling mengejutkan adalah Su Baochai benar-benar tertipu oleh sandiwara itu. Pada saat itu, Su Baochai diliputi kesedihan yang mendalam, dan langsung pingsan. Melihat Su Baochai pingsan, Bai Xiaochun menepuk-nepuk debu dari pakaiannya lalu melambaikan tangannya, menyebabkan pedang kayunya terbang ke lengan bajunya. Kemudian, tampak seperti pahlawan yang kesepian, dia berusaha keras menyembunyikan kegembiraan di matanya. Pria bertubuh tegap dari Departemen Pengawas menatapnya dalam-dalam, ekspresinya penuh konflik. Akhirnya, ia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Image. Adik Bai, kau berhasil menyembunyikan kekuatan sejatimu dengan baik, katanya, wajahnya tanpa ekspresi. Kau telah mendapatkan kekaguman kami. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama rekan-rekannya, mengangkat Su Baochai yang tak sadarkan diri dan membawanya pergi juga. Setelah mereka pergi, Zhang si gemuk dan yang lainnya mengerumuni Bai Xiaochun, tersenyum lebar.
Bagaimanapun, orang-orang dari Departemen Pengawas adalah orang luar, dan mereka tahu bahwa Bai Xiaochun telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir. Karena itu, mereka senang dengan hasil keseluruhannya. Kerja bagus, nak. Kau tidak mengorbankan diri selama setengah tahun tanpa hasil. Zhang Xi gemuk menepuk bahu Bai Xiaochun. Benar sekali. Aku bekerja sangat keras sampai-sampai aku sendiri pun takut. Bai Xiaochun mengangkat dagunya dengan bangga seperti ayam jantan yang sombong, seolah menantang si gemuk Zhang dan yang lainnya untuk menertawakannya lagi. Menurut pepatah kuno, waktu berlalu begitu cepat seperti melihat sekilas anak kuda putih melesat melewati celah di dinding. Itulah yang terjadi pada Bai Xiaochun. Sebulan kemudian, angin dingin bertiup di sungai langit dan melewati sekte aliran roh. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia telah berada di sekte itu selama setahun. Tahun lalu penuh dengan berbagai peristiwa. Dia telah meninggalkan dunia fana untuk menjadi seorang kultivator, meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat ketiga kondensasi Qi, dan menyelesaikan semua konflik yang muncul karena bergabung dengan Oven. Su Baochai tidak pernah muncul lagi di Oven, dan ketika Bai Xiaochun pergi mengambil persediaan dan melihatnya dari kejauhan, dia akan bergegas pergi, jelas ketakutan. Meskipun demikian, setelah sebulan berlalu, Bai Xiaochun tampak cemas seperti biasanya, dan terus-menerus menghela napas. Dia tidak membicarakan kekhawatirannya kepada Zhang Xi gemuk dan yang lainnya. Dia hanya meratapi ketidakberdayaannya. 1 tahun panjang umur. Pikirnya, sambil memandang sebuah pohon di kejauhan, yang daun-daunnya sudah mulai menguning dan berguguran ke tanah. Aku seperti pohon itu, dan daun-daun yang gugur itu seperti 1 tahun umurku yang hilang. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, Bai Xiaochun tiba-tiba merasa sangat sentimental. Selama bulan terakhir, dia telah memunculkan banyak ide tentang bagaimana mengembalikan umur panjangnya yang hilang, namun, rambut putih di kepalanya tetap seputih sebelumnya. Dia melakukan beberapa penyelidikan tidak langsung kepada si gemuk besar Zhang, dan mengetahui bahwa di dunia kultivasi, memang ada metode yang dapat mengembalikan umur panjang. Namun, metode tersebut merupakan rahasia yang dijaga ketat, atau mudah ditemukan seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Tak lama kemudian, ia bahkan kehilangan selera makan dan minum, dan wajahnya menjadi pucat dan lesu. Akhirnya, ia memutuskan bahwa ia tidak punya pilihan selain menyerah dan menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan umur panjangnya. Namun, keesokan harinya ketika ia pergi mengambil persediaan untuk offense, ia kebetulan melihat sebuah tugu batu besar di bawah puncak ketiga, dan tiba-tiba, ia mulai terengah-engah. Di tepi selatan sekte aliran roh, semua puncak gunung memiliki prasasti batu seperti ini. Prasasti itu dipenuhi dengan tulisan yang padat, baris demi baris tulisan yang berkilauan dengan cahaya terang. Sesekali, baris-baris tulisan itu mengalir seperti air saat karakter lama digantikan oleh karakter baru. Prasasti batu itu adalah tempat misi-misi dibagikan oleh sekte aliran roh. Siapapun di sekte tersebut yang ingin dapat menyelesaikan misi untuk mendapatkan batu roh yang diperlukan untuk kultivasi, serta poin jasa. Poin jasa dapat digunakan untuk membayar biaya masuk ke khotbah kitab suci atau paviliun seni sihir. Poin jasa juga dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke berbagai tempat khusus di sekte yang dikhususkan untuk aspek kultivasi tertentu. Hampir semua hal di sekte dapat diperoleh dengan poin jasa, dan poin jasa bahkan dianggap lebih berharga daripada batu spiritual. Saat itu, cukup banyak murid sekte luar berkumpul di sekitar prasasti misi di puncak ketiga, menatap misi-misi yang tertera. Ketika salah satu dari mereka memilih misi untuk diambil, mereka akan dengan hormat memberitahu kultivator Parubaya yang duduk bersila di bawah prasasti tersebut. Bahkan ada beberapa pelayan yang berbaur dengan murid sekte luar. Para pelayan mengenakan seragam mereka, dan murid sekte luar mengenakan jubah hijau yang disulam dengan motif awan dan sungai, sehingga sangat mudah untuk membedakan siapa siapa. Ada misi-misi tertentu yang hanya bisa diterima oleh murid sekte dalam, tetapi misi-misi seperti itu tidak akan muncul di prasasti batu ini. Misi-misi di sini dapat diterima oleh murid sekte luar dan para pelayan. Banyak pelayan yang ambisius memandang tempat ini sebagai langkah pertama mereka untuk menjadi seperti ikan yang melompati gerbang naga, mencapai kenaikan yang sangat pesat.
Bai Xiaochun berdiri di sana selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, wajahnya muram sambil menatap satu baris tulisan tertentu di tengah prasasti batu itu. Akhirnya, keraguan muncul di matanya. Pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia. Gumamnya. Aku tak pernah menyangka prasasti batu ini akan menawarkan pil obat seperti itu sebagai hadiah. Dari namanya saja, kau bisa tahu bahwa pil itu mungkin meningkatkan umur panjang. Setelah berpikir sejenak, dia mendekati kultivator parubaya itu. Ketika para murid sekte luar merasakan Bai Xiaochun mendekat, mereka sama sekali mengabaikannya. Mengingat status mereka, mereka sama sekali tidak peduli dengan para pelayan, yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Bai Xiaochun menunggu hingga kerumunan di sekitar kultivator parubaya itu agak berkurang, lalu, dengan penampilan yang semanis dan sepolos mungkin, ia menggenggam tangan dan membungkuk memberi salam. Selamat siang, kakak, katanya. Kultivator parubaya itu memandang Bai Xiaochun dari atas ke bawah, lalu mengangguk sedikit. Masalah umur panjangnya sendiri berputar-putar di benak Bai Xiaochun saat dia bertanya, kakak, salah satu misinya adalah mencari beberapa tanaman obat. Hadiahnya adalah pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia. Bolehkah saya bertanya apakah pil itu berguna untuk memperpanjang umur? Pil pemanjang umur dan peningkat umur panjang. Ya, ini dia misinya. Pil ini benar-benar bisa memperpanjang umur dan meningkatkan umur panjangmu. Bahkan, bisa menambah 1 tahun penuh. Namun, ada banyak keterbatasannya. Pil ini hanya bisa digunakan jika kamu berada di tingkat kondensasi Qi kelima atau lebih rendah, dan hanya bisa dikonsumsi sekali. Jika kamu meminum pil ini lebih dari sekali, tidak akan ada efeknya. Bisa dibilang berharga, tetapi sayangnya, 1 tahun tambahan umur panjang tidak terlalu berarti. Melihat betapa menawan dan polosnya Bai Xiaochun, kultivator parubaya itu memutuskan untuk menambahkan sedikit informasi lagi. Secara umum, ini adalah pil yang akan diberikan para murid kepada anggota keluarga fana mereka yang sedang mendekati akhir hayat. Namun, harganya masih sangat mahal. Apakah Anda ingin menerima misi ini? Bai Xiaochun menoleh ke arah prasasti batu itu, melakukan beberapa perhitungan, lalu mengangguk. Kultivator parubaya itu mengacungkan jarinya ke prasasti batu, dan misi itu berubah menjadi abu-abu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan selembar kertas giok yang kemudian diserahkannya kepada Bai Xiaochun. Daun roh hijau, buah naga bumi, dan cangkang kumbang batu, kata pria itu dengan tenang. Kumpulkan jumlah yang tepat dari ketiga bahan obat itu, dan kau bisa menukarkannya dengan pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Bai Xiaochun, dan malah berbalik dan mulai menjelaskan misi lain kepada murid-murid sekte luar di dekatnya. Bai Xiaochun pergi sambil menggenggam gulungan giok di tangannya, istilah, pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia, terngiang-ngiang di benaknya. Matanya mulai bersinar penuh tekad. Aku pasti akan minum pil obat itu dan mengganti 1 tahun umur panjang yang hilang. Dengan tekad yang kuat, dia bergegas ke ruang 4 lautan, di mana dia mempelajari informasi yang tersedia untuk para pelayan. Dia segera menemukan pengantar tentang daun roh hijau, sejenis tanaman obat yang hanya tumbuh di habitat yang dihuni oleh burung roh harapan. Burung roh harapan hidup dalam koloni besar, dan biasanya tumbuh hingga tingkat kondensasi Qi kedua, sehingga daun roh hijau sulit dipanen. Akibatnya, harganya cenderung mahal. Sayangnya, tidak ada catatan tentang buah naga tanah atau cangkang kumbang batu di ruang 4 lautan. Bai Xiaochun menepuk tasnya, tersenyum getir, lalu pergi. Setelah kembali ke tungku, dia bertanya kepada si gemuk besar Zhang dan yang lainnya tentang hal itu. Tidak ada yang pernah mendengar tentang buah naga tanah, tetapi si gemuk ketiga Hei tahu tentang cangkang kumbang batu. Rupanya, itu tidak lebih dari eksoskeleton yang terkelupas dari sejenis serangga roh yang disebut kumbang batu. Konon, kerangka luar itu sangat kuat dan berat, tetapi jarang ditemukan di pantai selatan. Namun, kerangka luar itu umum ditemukan di pantai utara, karena sebagian besar teknik yang mereka kembangkan di sana adalah sihir perdukunan. Sayangnya, meskipun pantai utara dan selatan sama-sama merupakan bagian dari sekte aliran roh, mereka dipisahkan oleh jembatan gunung utama.
Lebih jauh lagi, hanya murid sekte dalam yang memenuhi syarat untuk dapat menyeberangi jembatan gunung itu untuk pergi dari satu pantai ke pantai lainnya. Untuk apa kau menanyakan bahan-bahan obat ini? Tanya Zhang Si gendut sambil menepuk perutnya. Kau tidak bisa memakannya, Lo. Lagi pula, kalau kau coba membelinya di pasar tepi selatan, harganya sangat mahal. Ketika Bai Xiaochun mendengar kata pasar disebutkan, matanya tiba-tiba berbinar. Setelah memberikan penjelasan singkat, dia bergegas menuruni gunung. Selama setahun menjadi bagian dari Sekte Oven, dia hanya beberapa kali keluar dari sekte, namun, dia sangat mengenal pasar di luar sekte. Sebagian besar kios dikelola oleh berbagai klan kultivator yang terkait dengan murid sekte. Bahkan ada beberapa tempat usaha yang dimiliki oleh murid, dan secara khusus melayani murid-murid lainnya. Lambat laun, serangkaian aturan tak tertulis telah terbentuk dan dipatuhi oleh semua orang. Secara umum, semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh keluarga Oven dapat ditemukan di sini. Bai Xiaochun berjalan-jalan di pasar sebentar dan mengunjungi beberapa toko tanaman obat. Saat kembali ke Oven, alisnya berkerut dan dia menghela napas panjang. Sungguh mahal sekali. Terutama buah naga tanah. Itu hanyalah sejenis buah yang tumbuh di bawah tanah. Kenapa harganya semahal itu? Bai Xiaochun kecewa mengetahui bahwa, mengingat situasinya saat ini, dia pada dasarnya tidak mampu mendapatkan pil peningkat umur panjang. Pada dasarnya, dia tidak memiliki konsep tentang uang. Baginya, kekayaan sebesar apapun tidak dapat dibandingkan dengan umur panjang. Sayangnya, saat ini dia kekurangan uang yang sangat memalukan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa meskipun kakak-kakaknya memiliki perut yang sangat besar, tas mereka sama kosongnya dengan miliknya. Mereka jelas tidak lebih kaya darinya. Meskipun tidak ada yang akan repot-repot menegur mereka karena memakan sedikit makanan dari persediaan Oven, jika mereka mencoba menjual makanan itu, Departemen Pengawas pasti akan mengetahuinya, dan tidak akan senang. Setelah memikirkan masalah ini dari berbagai sudut pandang, Bai Xiaochun tidak dapat menemukan ide lain untuk menghasilkan uang, selain dengan menjual beberapa barang yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Namun, itu sepertinya bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Dia terus merenungkan masalah itu selama beberapa hari lagi. Pada suatu pagi, dia sedang duduk bersila di gubuknya berlatih kultivasi ketika dia mendengar suara lonceng bergema di seluruh sekte. Suaranya tidak terlalu keras, dan cepat menghilang. Bai Xiaochun perlahan membuka matanya. Dia tidak terkejut dengan dentingan lonceng itu. Bahkan, lonceng itu berbunyi setiap bulan. Dia telah belajar dari si gemuk Zhang bahwa lonceng itu menandakan dimulainya ujian api bagi para pelayan. Siapapun yang berhasil akan diberi tempat sebagai murid sekte luar. Bagi para pelayan yang sangat ambisius yang ingin menjadi murid sekte luar, langkah pertama untuk menjadi ikan yang melompati gerbang naga adalah mencapai tingkat ketiga kondensasi Qi. Kemudian mereka dapat memilih salah satu ujian api. Ujian api tidak lebih dari jalan setapak batu yang mengarah ke puncak gunung. Namun, jalan setapak itu diresapi dengan kekuatan magis, membuat setiap langkah sangat berat. Siapapun yang berhasil mencapai puncak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte luar. Sayangnya, tempat di sekte luar terbatas, jadi hanya 3 pesaing teratas, yang terbaik dari yang terbaik, yang bisa masuk. Lagi pula, ada banyak sekali pelayan di sekte aliran roh. Ada ribuan dan ribuan di tepi selatan saja. Karena itu, selalu ada persaingan sengit untuk meraih kesuksesan. Tentu saja, para anggota Oven lebih memilih mati kelaparan di Oven daripada mencoba mendaki tangga di sekte luar. Oleh karena itu, pada hari tertentu setiap bulannya, mereka mencemooh semua keramaian dan hiruk-pikuk. Bai Xiaochun memejamkan matanya. Namun, sesaat kemudian, matanya terbuka lebar, dan ekspresi aneh terlihat di dalamnya. Kemudian, matanya mulai berbinar-binar karena kegembiraan saat sebuah ide baru terbentuk di kepalanya. Dia langsung berdiri dan mulai mondar-mandir di dalam gubuknya. Setelah mempertimbangkan ide ini cukup lama, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ini dia, serunya. Kemudian dia mendorong pintunya hingga terbuka dan berteriak memanggil Zhang si gemuk dan yang lainnya, yang saat itu sedang berdebat tentang pelayan malang mana yang akan dipromosikan menjadi murid sekte luar.
Kakak-kakak, aku sudah menemukan cara untuk menjadi kaya, tapi aku butuh bantuan kalian. Lalu, kita semua bisa menjadi kaya bersama-sama. Dia menjilat bibirnya dan menatap Zhang Si gendut dan yang lainnya, matanya berbinar-binar. Zhang Si gemuk sudah terbiasa dengan ekspresi ini. Itu adalah ekspresi yang sama yang ditunjukkan Bai Xiaochun ketika ia mengemukakan ide untuk membuat bagian bawah mangkuk lebih tebal. Mengingat betapa besar manfaat ide itu bagi oven, Zhang Si gemuk tak sabar untuk mendengar ide Bai Xiaochun. Si gendut ke-9, apa rencanamu? Sejujurnya, kita semua benar-benar miskin, dan ini semua kesalahan departemen pengawas sialan itu. Kalau bukan karena mereka, kita bisa menjual beberapa barang kita dan menjadi kaya raya. Si gendut besar Zhang menepuk bahu Bai Xiaochun, matanya berbinar penuh harapan. Bai Xiaochun melihat sekeliling ke arah kakak-kakaknya, yang menatapnya dengan mata yang berkilauan seperti batu spiritual. Mata Zhang Si gemuk besar tampak seperti akan meledak dengan api. Bai Xiaochun berdeham, merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Kakak, lihat ini. Ketiga puncak gunung sekte aliran roh mengadakan ujian api setiap bulan, memberi kita para pelayan kesempatan untuk menjadi seperti ikan yang melompati gerbang naga, kan? Bai Xiaochun melirik ke sekeliling, tampak seperti gambaran pesona dan kepolosan. Zhang Si gemuk besar mengangguk sebagai jawaban. Namun, sekte ini hanya menginginkan yang terbaik dari yang terbaik. Oleh karena itu, berapapun banyak orang yang berpartisipasi dalam ujian api, hanya 3 murid terbaik di setiap puncak gunung yang akan dipilih. Benar kan? Dia menjilat bibirnya, dan matanya mulai berbinar. Zhang Si gemuk besar mendengarkan dengan saksama. Ekspresi merenung juga terlihat di wajah Hei si gemuk ketiga, meskipun semua orang tampak bingung. Zhang Si gendut menatap Bai Xiaochun, dan matanya pun mulai berbinar. Maksudmu? Mengingat tingkat kultivasi kalian, kakak-kakak, dan milikku, akan mudah untuk menyapu bersih ujian api di ketiga gunung itu. Bai Xiaochun melihat sekeliling ke arah kakak-kakaknya. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi di level ketiga kondensasi Qi. Si gemuk besar Zhang dan si gemuk ketiga Hei sebenarnya berada di puncak level ketiga. Seandainya mereka tidak enggan meninggalkan Tungku, dan dengan demikian menekan tingkat kultivasi mereka, mereka pasti sudah bisa menembus ke level berikutnya sejak lama. Oleh karena itu, lanjut Bai Xiaochun, berbicara dengan sangat cepat, yang harus kita lakukan adalah mencapai puncak gunung secepat mungkin, dan menguasai 3 posisi teratas. Kemudian, kita bisa menjualnya kepada siapapun yang datang setelah kita. Dia berhenti dan menatap Zhang Si gemuk dan yang lainnya. Zhang Si gemuk besar gemetaran. Sangat rendah, katanya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan menepuk pahanya. Cahaya yang sangat terang muncul di matanya. Metode yang dijelaskan oleh Bai Xiaochun sebenarnya tidak terlalu rumit, dan bahkan cukup sederhana. Itu hanyalah cara berpikir yang berbeda yang, setelah diucapkan dengan lantang, mudah dipahami. Namun, sebelum dijelaskan, itu sebenarnya kebalikan dari apa yang dipikirkan semua orang. Zhang Si gendut tampak sedang mengalami pencerahan spiritual. Seolah-olah sebuah pintu telah terbuka, mengarah ke jenis kehidupan yang sama sekali baru. Dia tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Si gendut ketiga Hei menghentakkan kakinya dengan gembira, wajahnya memerah karena malu atau gembira. Ini sungguh keterlaluan. Hahaha. Saat para gemuk lainnya mengerti, mereka mulai bersemangat. Terengah-engah, mereka tak kuasa menatap Bai Xiaochun dengan kekaguman yang lebih besar dari sebelumnya. Ide bagus. Ayo kita lakukan. Sial. Sekelompok bajingan dari departemen pengawas itu telah menindas kita hingga hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun. Untungnya, adik junior ke-9 ada di sini sekarang. Ayo kita lakukan. Kemudian, mereka mulai dengan antusias mendiskusikan detail bagaimana melaksanakan rencana tersebut. Setelah yakin bahwa tidak ada yang terlewatkan, mereka memutuskan untuk mencoba rencana mereka dalam ujian berat bulan berikutnya. Zhang Si gemuk besar menepuk pahanya kegirangan. Malam ini adalah malam camilan. Percakapan yang penuh semangat memenuhi ruang latihan. Bulan berikutnya dipenuhi antusiasme yang luar biasa.
Bahkan, untuk berjaga-jaga, semua orang meluangkan waktu untuk berlatih kultivasi, yang merupakan hal langka. Pada akhirnya, semua orang dengan tidak sabar menunggu hari ujian berat tiba. Akhirnya, itu terjadi. Matahari bersinar terang di langit pagi. Di bawah tiga puncak gunung di tepi selatan Sekte Aliran Roh, sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung. Di sana, di pintu masuk setiap jalan setapak yang menuju ke puncak gunung, secara mengejutkan, muncul tiga wajan hitam. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata di bawah wajan hitam itu terdapat ikan-ikan gemuk yang luar biasa besar. Pemandangan itu sungguh mengesankan. Mereka adalah 9 anggota offense, dan ini sebenarnya adalah pertama kalinya mereka menghadiri ujian api yang diadakan untuk para pelayan di tiga puncak gunung. Sesuai rencana mereka, 3 orang dari mereka pergi ke masing-masing dari 3 puncak gunung. Sekelompok besar pelayan bergegas menuju puncak gunung dari segala arah, membunyikan buku-buku jari mereka dan tampak sangat bersemangat. Banyak dari pelayan ini telah mencoba ujian api berkali-kali, hanya untuk akhirnya gagal. Bagi yang lain, ini adalah pertama kalinya mereka mengikuti ujian tersebut. Semua orang merasa bersemangat sekaligus gugup, dan berharap mereka bisa seperti kuda ilahi yang berlari kencang dan melesat menjadi murid sekte luar. Saat mereka mendekati berbagai puncak gunung, mereka melihat orang-orang gemuk dari offense. Para offense. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku sudah menjadi pelayan selama 9 tahun, dan aku sudah mengikuti ujian api sebanyak 30 kali. Ini pertama kalinya aku melihat orang dari tungku api di sini. Para pelayan lainnya terkejut, dan mulai menyebarkan kabar. Tak lama kemudian, semua orang membicarakan fakta bahwa di ketiga gunung itu ada orang-orang dari tungku api yang menunggu ujian api. Ini luar biasa. Aku tidak percaya semua orang offense akan bersaing memperebutkan tempat di sekte luar. Apa yang sedang terjadi? Bai Xiaochun, si gemuk besar Zhang, dan si gemuk ketiga Hei sedang menunggu di kaki puncak ketiga. Ketika mereka mendengar seruan terkejut dari para pelayan lainnya, mereka sama sekali tidak bereaksi. Bahkan, wajah mereka begitu tenang sehingga hampir tampak seperti mereka sedang melakukan perjalanan astral dan sama sekali tidak menyadari semua percakapan di sekitar mereka. Mereka benar-benar terfokus pada garis awal ujian api. Bagi mereka, ini bukanlah jalan ujian api, melainkan jalan yang berkilauan dan bercahaya menuju batu roh. Bai Xiaochun tampak sangat serius, matanya menatap ke atas sambil berpikir. Tak lama kemudian, sesosok tubuh terlihat melayang turun dari 3 gunung. Orang yang mendarat di dekat Bai Xiaochun dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang memiliki pembawaan seperti makhluk transenden. Hal pertama yang ia perhatikan saat mendarat di dekat garis start adalah gunung daging yang merupakan Zhang si gemuk besar. Lalu dia menatap Bai Xiaochun dan Hei si gemuk ketiga. Pria ini adalah pengawal kehormatan yang bertanggung jawab atas ujian api, dan saat ini, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Pikirnya. Biasanya orang-orang dari Oven lebih memilih mati daripada menjadi murid sekte luar. Apa yang sedang terjadi? Setelah berkedip beberapa kali untuk memastikan dia tidak salah lihat, ekspresi dukungan muncul di wajah pria itu. Dia mengibaskan lengan bajunya dan mulai berbicara, suaranya bergema ke segala arah. Mari kita mulai ujian api untuk kenaikan pangkat ke sekte luar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, lonceng mulai berdentang di seluruh sekte. Pada saat yang sama, garis start ujian api menyala, menandakan bahwa acara telah dimulai. Seketika itu juga, Zhang si gemuk melesat ke depan, dengan ekspresi fokus yang sangat kuat di wajahnya. Dia menciptakan angin kencang saat berlari menuju tangga batu yang mengarah ke puncak gunung, bergerak begitu cepat sehingga Anda mungkin mengira dia sedang dikejar oleh binatang buas yang rakus. Hei si gemuk ketiga juga bergerak cepat di belakang Zhang si gemuk besar, kilatan brutal di matanya seolah menunjukkan bahwa siapapun yang mencoba menyalipnya di jalan mengancam nyawanya. Di posisi ketiga adalah Bai Xiaochun, yang melompat ke jalan setapak secepat kelinci, tanpa memikirkan hal lain selain pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usia. Dalam sekejap mata, mereka bertiga berlari kencang menaiki jalan setapak.
Semua itu terjadi begitu cepat sehingga para pelayan lainnya hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajah mereka langsung muram dan, sambil menggertakkan gigi, mereka bergegas ke jalan setapak dan mulai mendaki menuju puncak. Adegan serupa terjadi di dua gunung lainnya, dengan para pendaki gemuk dari Offense langsung memimpin. Puncak gunung ketiga dikenal sebagai Puncak Awan Harum, dan saat ini Bai Xiaochun dan para sahabatnya sedang terbang menyusuri jalur ujian api, jauh di depan yang lain. Namun, tak lama kemudian mereka merasakan tekanan yang semakin meningkat, memaksa mereka untuk memperlambat langkah. Bai Xiaochun melihat sekeliling dan menyadari bahwa 7 atau 8 orang sedang mendekat di belakangnya. Tiba-tiba, ia diliputi perasaan cemas. Seolah-olah orang-orang ini akan mencuri pil peningkat umur panjang dan memperpanjang usianya. Mengambil pil peningkat umur panjangku sama saja dengan mengambil nyawaku. Tiba-tiba ia menahan napas, membuat wajahnya memerah. Kemudian ia mengirimkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, yang membentuk kekuatan dahsyat yang bergelombang. Tiba-tiba, ia menerjang maju seperti babi hutan yang ekornya baru saja diinjak. Dalam sekejap mata, kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan ia telah melewati Hei si gemuk ketiga dan bahkan Zhang si gemuk besar. Hei si gemuk ketiga meraung, lalu menggunakan teknik yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya dan tiba-tiba menyalip Zhang si gemuk besar dan berlari mendekat ke Bai Xiaochun. Melihat dirinya baru saja disalip oleh kedua temannya, Zhang si gemuk besar mulai merasa cemas. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, lipatan lemaknya tampak menyusut. Seolah-olah dia membakar lemaknya untuk mendapatkan peningkatan kecepatan. Suara gemuruh terdengar saat dia memperpendek jarak antara dirinya dan si gemuk ketiga Hei. Tak lama kemudian, mereka bertiga melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika para pelayan di belakang mereka melihat apa yang terjadi, rahang mereka ternganga kaget. Ekspresi putus asa muncul di wajah mereka, namun, mereka tidak mau menyerah begitu saja, dan terus maju dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengejar Bai Xiaochun dan yang lainnya. Kesabaran mereka telah mencapai batasnya, mereka mulai mengumpat. Sial! Apa mereka sedang mabuk karena afrodisiak atau semacamnya? Bagaimana bisa mereka secepat itu? Tak lama kemudian, cukup waktu berlalu untuk sebatang dupa terbakar, dan Bai Xiaochun telah mencapai puncak gunung. Bahkan, dia bisa melihat dua murid sekte luar berdiri tepat di luar garis finish, menunggu di sana untuk menerima para pelayan. Begitu kedua murid sekte luar itu melihat Bai Xiaochun, mereka tersenyum tipis, dan salah satu dari mereka berkata, "Selamat, adik junior." Namun, sebelum dia selesai berbicara, matanya membelalak kaget. Bai Xiaochun berlari kencang beberapa langkah lagi, tetapi kemudian berhenti mendadak hanya selangkah di depan garis finish. Dia berdiri di sana memandang para murid sekte luar, dan mereka balas memandanginya. Kemudian, dia memberi mereka senyum menawan, dan berputar untuk menghadap ke arah lain. "Berhenti!" teriaknya sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Seketika itu juga, si gendut ketiga Hei dan si gendut besar Zhang terengah-engah berhenti di sampingnya. Ketiganya berdiri di sana saling memandang, terengah-engah. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Kedua murid sekte luar itu saling bertukar pandangan cemas, tidak yakin apa sebenarnya yang sedang terjadi. Fakta bahwa ketiga orang ini tiba-tiba berhenti berlari pada saat ini sepertinya menunjukkan bahwa mereka gila. "Saudara-saudara junior," kata salah seorang murid sekte luar dengan hati-hati, "kalian bertiga adalah yang pertama tiba di garis finish. Majulah ke sana, dan kalian akan dipromosikan ke sekte luar." "Murid sekte luar?" tanya Zhang si gemuk besar sambil melambaikan tangannya dengan acuh. "Siapa yang ingin menjadi murid sekte luar?" Ia terus berdiri di sana bersama Hei si gemuk ketiga, dua gunung daging yang sepenuhnya menghalangi gerbang keluar. Bai Xiaochun duduk di depan mereka, rahangnya sedikit terangkat sambil menunggu, tampak angkuh dan bangga. Kedua murid sekte luar itu tampak tidak senang. "Hah? Jika kalian tidak ingin menjadi murid sekte luar, lalu apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian gila atau bagaimana?" Si gemuk besar Zhang, si gemuk ketiga Hei,
dan Bai Xiaochun pura-pura tidak mendengar, dan terus memfokuskan pandangan mereka lebih jauh ke bawah gunung. Tak lama kemudian, cukup waktu berlalu hingga sebatang dupa terbakar habis. Akhirnya, seorang pelayan berwajah muram merangkak menaiki jalan setapak, terengah-engah. Ketika melihat Bai Xiaochun dan yang lainnya, ia langsung menghela napas. Namun, matanya menyala dengan cahaya yang tak tergoyahkan. Ini adalah kali ke-9 ia berpartisipasi dalam ujian api, dan ini adalah pertama kalinya ia hampir menang. Tapi kemudian, datanglah orang-orang dari Tungku. Dengan wajah marah, dia hendak berbalik untuk pergi ketika Bai Xiaochun langsung berdiri dan berteriak, "Kakak, jangan pergi. Ayo, ayo. Kau tahu apa? Aku tidak tahan meninggalkan oven. Tiba-tiba, aku jadi tidak ingin menjadi murid sekte luar lagi. Mungkin aku harus menyerahkan tempatku." Pelayan berwajah panjang itu menatap kaget sejenak, lalu matanya mulai bersinar. Bersambung.